Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Eta ti Mama Cipanas, Eyang Ngaraga Sukma ya. Terus Eyang Dangder itu. Aya oge Eyang Gempo jeung Eyang Ciharashas dipimpin ku Arya Dipati Ukur. Nah, bisa atau ngajelaskeun sistem pendengaran coba yang rekan-rekan sekalian ya. Itu hal yang ajaib menurut saya. Oke rekan-rekan sekalian ya, mengenai sistem pendengaran atau disebut juga sistem penanggapan ilmu yang menjadikan manusia itu menjadi jitu. Nah, yang disebut jitu itu adalah jiwa ragana ngahiji jeung saestu. Cenah gitu rekan-rekan sekalian ya. Ari saestu teh sarua antara impian jeung kanyataanana gitu. Oke rekan-rekan sekalian. Berbicara sistem pendengaran adalah berbicara sistem penanggapan ilmu. Berbicara sistem penanggapan ilmu ada istilahnya itu starting, running, dan growing. Rekan-rekan sekalian. Seperti halnya udara yang masuk ke auricula. Kemudian masuk lagi ke canal air canal dan saraf sensorik ya. Menjadi bagian dari telinga luar rekan-rekan sekalian. Begitu seharusnya bergerak di awal. Nah ini rekan-rekan sekalian, telinga bagian luar ini melambangkan kepada kita sebagai perlambang pada kita bagaimana kita itu menanggapi ya, kehidupan ini. Jadi harus seperti halnya kalau kita dalam tahap starting, kita harus menjadi seperti halnya telinga bagian luar. Kan gitu ya, auricula atau misalkan bagian daun telinga ya. Kemudian air canal. Air canal itu seperti halnya saluran dari bagian luar menuju ke dalam ya. Kemudian seperti halnya saraf sensorik yang menghubungkan telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Jadi berarti itu perlambang yang pertama. Yang pertama seperti halnya air canal ya. Seperti halnya auricula nih. Kita itu harus menentukan pilihan ilmu. Menentukan pilihan ilmu sama dengan memilih wadah ilmu. Satu itu. Kenapa demikian? Harus ditegaskan mengenai memilih satu wadah ilmu. Karena rekan-rekan sekalian banyak orang yang sizo. Banyak orang yang jiwanya itu schizofren. Jiwanya terpecah belah. Hirup di GM tapi nggak dalaman ilmu nu lain. Bayang gak rekan-rekan sekalian, akhirnya zizo ya, jiwanya itu terpecah belah, sehingga tidak bisa dia istilahnya itu serius dengan kehidupan ini. Jadi seperti hanya ini rekan-rekan sekalian auricula ya, atau daun telinga yang menjadi wadah ya. Jadi kita ini bagaikan udara sebetulnya, udara yang masuk ke telinga, seperti hanya udara yang masuk ke telinga, berarti udara itu harus melalui wadah dulu. Ada orang yang telinganya kecil, ada yang orangnya kecil, dan bahkan daun telinganya itu tidak ada. Itu dipastikan rekan-rekan sekalian, itu ada masalah dengan pendengarannya rekan-rekan sekalian. Selalu ada masalah dengan pendengarannya. Nah berarti dari auricula ini melambangkan bahwa kita itu harus memilih satu wadah ilmu. Lebih dari satu wadah ilmu bahaya. Karena urusan ilmu itu urusan ideologi ya rekan-rekan sekalian ya. Oke. Yang kedua, jadi ketika kita sudah memilih satu wadah ilmu, harus kemudian dilanjutkan, kita itu harus seperti air canal, seperti saluran bagian luar yang menuju bagian tengah. Jadi apa itu? Setelahnya kita memilih satu wadah ilmu, langkah yang keduanya itu adalah mengambil keputusan. Seperti apa mengambil keputusan? Mengambil keputusan adalah mengamankan penghalang awal, tengah, dan akhir. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Mengamankan penghalang awal, tengah, jeung akhir. Hal ihwa urusannya dengan keluarga. Harus diamankan. Jadi mengambil keputusan itu kita fokus kepada ilmu dengan cara kita itu satu persatu mengamankan penghalang awal, tengah, jeung akhir. Kabayang kita mau memilih wadah ilmu gimana lamun ayeuna sapopoe eueuh keur dihirup di imah.
Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Atau aya ke kahirupan di imah tapi paseawe hayo di imah jeung anak jeung pasangan hirup jeung kolot dan lain sebagainya dah tenang atuh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi yang disebut mengambil keputusan itu adalah mengamankan penghalang awal, tengah, dan akhir. Sehingga kenapa seperti halnya telinga air kanal ini rekan-rekan sekalian, fungsinya itu menggulung ya, menggulung virus, menggulung bakteri, menggulung kuman, menggulung sekarang apapun benda asing yang masuk ke telinga. Digulung. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Digulung. Sebetulnya tanpa diambil pun itu ketika seseorang itu tidak kurang minum itu akan ngagejelik sorangan tai ceuli mah. Kan kunaon tali ceuli menjadi mengeras karena orang tersebut itu adalah kurang minum. Bener nggak rekan-rekan sekalian? Sebetulnya tai ceuli teh kudu dikorek lamun jelema eta teh kurang minum. Kan kulantaran sok loba jelema nu kurang minum, da tai ceuli teh ngadagleg we hayo, dah kurang caipan, kurang harapan. Bener nggak? Kurang penjelasan. Begitu. Jadi berarti ya seperti hanya telinga bagian luar. Langkah pertama kita memilih satu wadah ilmu. Ya. Life is alternatif kan gitu, benar nggak rekan-rekan sekalian? Alternatif is decision. Nah, decision itu adalah sama dengan mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu kita serius di sini dan kita mengamankan penghalang awal, tengah, dan akhir. Dan yang ketiga ya, seperti halnya saraf sensorik rekan-rekan sekalian ya, di telinga bagian luar, yaitu merespon ilmu. Apa yang disebut merespon ilmu? Menyesuaikan diri, siap tunduk dan patuh pada ilmu ya untuk mencapai impian pribadi dan bersama. Jadi yang disebut merespon ilmu itu adalah menyesuaikan diri. Apa menyesuaikan diri? Siap tunduk dan patuh pada ilmu dalam mencapai impian pribadi dan bersama. Oke, kita tunduk. Banyak orang di luaran sana yang tunduk dan patuh pada ilmu itu ketika dalam mencapai impian pribadi. Tetapi untuk impian bersama, ngagedekeun koordinat, ngagedekeun GM, menjaga nama baik GM, nonsen. Ada geus menang mobilna, ada geus menang motor, ada geus jaringan geus gede. Akhirnya orang yang seperti itu akan tumbang juga rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Berarti di langkah awal kita itu 3 aspek ini. Yang pertama memilih wadah ilmu, yang kedua mengambil keputusan untuk mengamankan penghalang awal, tengah, dan akhir, dan yang ketiga merespon ilmu, yaitu menyesuaikan diri, siap tunduk dan patuh pada aturan ilmu untuk mencapai impian pribadi dan bersama. Jadi impian pribadi dan bersama tidak bisa dipisahkan rekan-rekan sekalian. Karena ketika seseorang itu di GM hanya mementingkan kepentingan pribadi, aya nu nuar. Bener nggak? Tuar gublag. Ngabangun deui, capek deui. Kan gitu ya? Karena apa? Karena mementingkan kepentingan pribadi atau mementingkan kepentingan bersama, menghindarkan atau tidak memperhatikan kepentingan pribadi. Sami oge ditumbangkan ku jelema nu di imah. Lamun mementingkan kepentingan bersama ditumbangkeun anak ku jelema nu di imah. Lamun mementingkan kepentingan pribadi ditumbangkeun anak ku balad keneh. Oke. Jadi bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi dalam menanggapi ilmu, langkah startingnya itu adalah langkah yang ketiganya itu merespon ilmu. Siap tunduk jeung patuh. Gitu kan. Pada tatanan ilmu ini untuk pencapaian impian pribadi dan bersama. Tidak terkecuali. Pribadi wungku ditumbangkeun, orang ngabela bersama wungku oge ditumbangkeun. Nek ditumbangkeun ti jero atau ditumbangkeun ti luar sama we tumbang. Itu berarti langkah awal manusia dalam proses menanggapi ilmu supaya hirupna teh jatuh. Langkah yang kedua rekan-rekan sekalian, seperti hanya telinga bagian tengah yang terdiri dari malus, incus, dan stapes. Males itu palu. Palu, rekan-rekan seperti hanya palu, rekan-rekan sekalian ya. Kemudian incus itu bagaikan landasan. Dan stapes itu bagaikan ketepel yang merekatkan bagian tengah dengan bagian dalam. Oke.
Seperti itulah seharusnya manusia bergerak dengan ilmu. Tadi mah menanggapi ilmu, yang sekarang mah bergerak dengan ilmu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kalau bergerak dengan ilmu harus seperti halnya telinga bagian tengah. Ada malisnya, ada inkusnya, ada stapesnya. Begitu rekan-rekan sekalian. Apa itu? Kan gitu ya. Seperti hanya males ataupun palu. Jadi seseorang itu harus menjadi pengemban amanat ilmu. Palu itu kepastian. Jawara, godam, pamunjul. Godam itu palu rekan-rekan sekalian ya. Oke, Palu itu pelambang ya, kalau di dalam telinga bagian tengah yang nempel di membran timpani, di rongga membran timpani itu. Membran timpani tanah cep gendang telinga ya. Nah, yang nempel ke gendang telinga itu ada yang seperti palu, itu namanya males. Males itu pelambang bahwa kita itu dalam bergerak. Tadi menanggapi ya. Telinga bagian luar menanggapi. Kalau telinga bagian tengah itu bergerak dengan ilmu, yaitu harus pertama menjadi pengemban amanat ilmu. Apa itu? Ta'alama wa alamahu. Jadi pengemban amanat ilmu itu sama dengan ta'alama wa alamahu. Daek diajar jeung daek ngajelaskeun. Kan gitu rekan-rekan sekalian. Ya. Oke ya, ta'alama wa alamahu berarti kita itu harus mau belajar dan mau menjelaskan kembali. Kepada siapa? Kepada PJL, kepada jaringan, kepada orang dekat. Berarti kan gitu. Langkah yang kedua, seperti halnya inkus atau landasan. Manusia bergerak harus menjadikan ilmu sebagai landasan dari setiap geraknya. Menjadikan ilmu menjadi landasan dari setiap geraknya. Landasan itu seperti ini rekan-rekan sekalian, garis pijak awal ya. Benar nggak? Landasan itu garis pijak awal berarti. Apa Pak Ustadz namanya teh landasan teh naon? Pijakan awal berarti ya? Betul, berarti sebagai pijakan awal gitu. Jadi menjadikan ilmu itu sebagai landasan dari setiap geraknya. Contoh cek ilmu teh, inna kana fajri lau kana mashuda. Kita berjuang berarti kan melandaskan itu menjadi pola kita. Lamun isuk-isuk teh kudu kan inna kana fajri, sesungguhnya di waktu fajar itu, di waktu pagi itu adalah sesuatu yang paling menentukan. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau menjadi sebuah kebiasaan, dia sudah menjadikan landasan ilmu dalam kehidupannya. Lain pakarung-karung isuk-isuk teh coba. Ayo oge nu pababet-babet bantal. Sia cenah boting ngeganggu wae dan lain sebagainya. Begitu. Kapan teh hal-hal kecil rekan-rekan sekalian, tapi kan kebeureuyan masa pucucuk gitu. Begitu rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga itu seperti hanya stapes atau sanggurdi. Nah, rekan-rekan sekalian, stapes itu seperti hanya dua ketepel, benar nggak? Ketepel. Di mana dari landasan itu ada ketepel, rekan-rekan sekalian, yang menyambungkan telinga tengah dan telinga dalam. Ke rumah siput itu ada yang menyambungkan, trep seperti ketepel. Ketepel berarti kan dua gitu ya, rekan-rekan sekalian. Seperti itu berarti dalam bergerak dengan ilmu. Apa itu? Langkah yang ketiganya adalah menjadikan wakana busro, menjadi kita itu menjadi wakana busro, menjadi pembawa kabar gembira bagi siapapun dan dimanapun. Apakah pada orang yang pro dan kontra? Kan dua, ada atas ada bawah. Atas itu yang pro, bawah itu yang kontra. Tong boro-boro di luar dari jaringan gue aya nu pro jeung kontra ka urang, bener nggak? Da pendahulu gue aya nu pro aya nu kontra, bener nggak? Tapi kita sebagai penggerak ilmu harus menjadi wakana busro, pemberi kabar gembira ngaheukeun heula atuh hese-hese teh nya.
Supaya apa? Supaya kita tidak yang namanya itu ditengkas. Pan nyeri hate, ditengkas kuno di luhur nyeri hate, ditengkas kuno di handap oge nyeri hate, rekan-rekan sekalian. Apa yang membuat kita itu bisa tidak ditengkas? Nah, ditengkas tuhnya. Dijatuhkan berarti kan. Satu hal, pembawa kabar gembira. Wakanal busro, bagi siapapun, benar nggak? Bagi orang yang pendahulu kita, bagi yang mengikuti kita, bagi yang seperjuangan dengan kita, tetap kita menjadi pembawa kabar gembira bahwa tidak ada apapun selain daripada kita itu menjadi penyanjung ilmu ini. Begitu, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, rekan-rekan sekalian, telinga bagian tengah inilah disebut juga tahapan running. Kan tadi starting, running, benar nggak? Telinga bagian tengah ini adalah tahapan running. Dan yang ketiga adalah tahapan growing. Jadi tahapan growing ini harus seperti hanya telinga bagian dalam. Harus seperti hanya rongga labirin, rekan-rekan sekalian, labirin. Ya, rumah siput. Jadi labirin itu di bagian tengah telinga itu terdiri dari kohlea, vestibular, dan semisirkular. Begitu harusnya kita dalam, rekan-rekan sekalian, dalam menjaga ilmu. Ingat, bagian luar itu menanggapi ilmu, bagian tengah itu bergerak dengan ilmu, dan bagian dalam itu menjaga ilmu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya? Harus seperti hanya telinga bagian dalam kita dalam menjaga ilmu. Di mana nih koklea ya, mengubah suara menjadi impuls saraf. Kan gitu ya? Mengubah suara set udara menjadi simpul saraf, menjadi gerakan, impuls. Impuls itu gerakan, berarti kan menjadi gerakan saraf. Nah, kata budayanya adalah merealisasikan gagasan menjadi pembuktian. Harus seperti kohlea nih. Jadi merealisasikan gagasan menjadi pembuktian. Yaitu membuktikan impian menjadi kenyataan satu persatu. Maka kita akan bisa menjaga ilmu. Jadi membuktikan impian menjadi kenyataan satu persatu. Itu seperti hanya kerja kohlea. Oke ya. Yang kedua, dalam menjaga ilmu itu kita harus seperti hanya vestibular. Vestibular itu sel rambut, rekan-rekan sekalian. Fungsi dari sel rambut dari vestibular itu adalah menyeimbangkan gravitasi pada saat kita diam. Contoh aya lamun keur cicing langtung geuningan sok aya nu oyag-oyagan jelema teh. Nah, lamun aya nu oyag-oyagan gitu berarti sel rambut di vestibularna itu teh goreng patut gitu. Aya nu oyag-oyagan gitu. Karena rekan-rekan sekalian, tidak semua orang ketika sedang berdiri itu ajeg gitu. Loba nu oyag-oyagan, benar enggak? Nah, itu menunjukkan bahwa vestibular atau sel rambut di orang tersebut pada rongga telinga bagian dalamnya itu kurang kuat. Berarti rekan-rekan sekalian, kata budayanya adalah menjadi penegak aturan perintah dan larangan. Menjadi penegak aturan perintah dan larangan. Apa perintahnya? Apa larangannya? Perintahnya hanya 3 pilar, benar nggak? Koordinasi untuk impian kita dan bersama, patuh untuk impian kita dan bersama, komitmen untuk impian kita dan bersama. Menjadi kan gitu, menjadi penegak aturan perintah dan larangan sama dengan menjadi penegak 3 pilar. Larangana berarti sabalikna gitu loh. Contoh rekan-rekan sekalian, dalam acara bersama sebagai ketua koordinat atau orang pendahulu.
da eueuh kepentingan jeung koordinat lah nanaonan lah kikituan ayo we orang-orang di luar we arudud kabayang teh. Nah, tidak ada di master ini nggak ada. Kan gitu, sama dengan dia itu sudah menghancurkan tatanan dia sendiri sebetulnya. Coba sebeban kan banyak seperti itu. Ya. Terus ada koordinasi kan gitu ya. Ada ketaatan. Alah teu kudu eta mah engke ge gampang. Bener gitu nyebutkeun engke gampang na mangan alah teu kudu na eta ulah diomongkeun gitu loh. Cukup lamun orang anu bajret we urang sorangan tong mamoa batur. Iya mah bajret sorangan bari mamoa batur di luaran sana. Taulah nepi ka kitu gitu loh dalam menjaga ilmu mah gitu. Jadi komitmen misalkan gitu. Alah norot teuing cenah gitu. Pan hirup urang mah ku Allah diaturna ge cenah gitu. Tapi kabayang lamun teu nyaho ilmu Allah mah pan teu bisa. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah berarti kita ini dalam menjaga ilmu disebut penjaga ilmu itu adalah penegak 3 pilar. Orang perusak ilmu berarti kita itu menggerogoti 3 pilar. Keun wae da Greek mah Gusmus eta mah jeung ieu wungkul teu kudu hadir. Misal. Kan sarua wae eta teh meureunna ngeunggulan ka aing teh. Bener enggak? Saya menegakkan aturan rekan-rekan sekalian berge anu ngebasmi maturan eta. Kebayang enggak? Ente boga aturan sendiri, boga impian sendiri, tapi saya punya impian bersama. Berarti mari kita sama-sama kan menyampaikan toyibatun, saling menyampaikan impian masing-masing dengan ilmu ini. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Yuk mari kita saling dukung. Lamun teu kita asupkeun wae rek mana wae oge atuh paling tidak kita menghargai asup kitunya. Kan wae tutup sugan videona. Itu teh satu penghargaan berarti kan. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Lah jadi ngaharulang atuh ngomong gitu. Siga nu rarumasa kabeh. Nah, ini kan masalahnya menjaga itu untuk siapa kan dalam menjaga ilmu sebetulnya bukan untuk ilmu. Dah ilmu mah teu butuheun urang nu butuh ilmu. Kita ingin bahwa ilmu ini tegak dalam diri kita, dalam penataan korp kita. Ketika kita ketika kita merusak acara korp kita, sama dengan kita juga sudah merusak korp kita sendiri. Diri kita sendiri. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Hati-hati rekan-rekan sekalian, karena rekan-rekan sekalian master. Bukan profesional, bukan advan gitu loh. Dan di sini sangat menggiurkan. Tapi aku kudu disebutkan keistimewaan master ke depannya. Ya, asa teu menarik atunya. Rekan-rekan sekalian. Jadi benar-benar rekan-rekan sekalian itu mari kita sama-sama. Kunaon baheula ukur omong wungkul PGR jadi nu kahiji jadi kahiji. Kunaon baheula engke mah bakal jadi profesi di Indonesia ngomong we heula bat-bat pro dah jadi atuh. Rekan-rekan sekalian. Ya, engke mah bakal boga PT dan lain sebagainya, bakal boga komunitas 1 juta leuwih dan lain sebagainya. Da ngomong wungkul memitin dah jadi atuh. Nah, saya ingin apa yang saya rasakan itu, apa yang saya jalankan itu, rekan-rekan sekalian juga merasakan dari ilmu-ilmu. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tujuan saya membangun kelas master ini. Makanya, rekan-rekan sekalian, ya, dalam menjaga ini, rekan-rekan sekalian, tolong posting kegiatan rekan-rekan sekalian kajian sapoe hiji wetrek gitu loh. Supaya apa? Su'uban wa qobailah ta'arofu. Supaya kita itu saling melengkapi, saling silih asih ya. Kadang-kadang orang ada kebingungan, naon deui gerakan nu kudu diambil. Tapi ketika lihat seseorang itu posting di grup, kumaha mun urang oge nurutan gitu. Bisa jadi inspiring nggak rekan-rekan sekalian? Bisa jadi inspiring karena kelas master akan sangat beda dengan kelas-kelas yang lain. Makanya rekan-rekan sekalian nih, jadikan grup master ini menjadi grup yang pertama Anda lihat. Kaitkan di luhur coba. Kenapa demikian? Karena ini yang akan menjadi penentu Anda berhasil cepat atau tidaknya di GM. Pahami rekan-rekan sekalian, posisi kita sama di dalam posisi 0. Yuk mari kita tambah jadi 1, 2, 3, 4 sampai kita itu pada satu titik tertentu. Kita sama-sama.
Jika master ini berhasil dalam tingkatan korpnya, maka seluruh GM akan berhasil. Karena di pundak rekan-rekan sekalian bukan hanya impian rekan-rekan sekalian, tapi impian juga rekan-rekan yang ada di koordinatnya, bahkan di seluruh GM ini. Oke ya, menjadi penegak aturan, perintah dan larangan sama dengan menjadi penegak dari 3 pilar. Yang terakhir, dalam menjaga ilmu harus seperti hanya semisirkular. Oke ya, yaitu menentukan posisi kepala pada saat terjadi gerakan atau rotasi. Jadi lamun orang ke tong edan tadinya, tong edan. Nah, ada sirah masuk cung kenang gitu tanya. Atau orang diputer-puter di dalam misalkan mainan Vertigo atau apapun ya. Da sirah macung kenang tersarua coba. Benar nggak? Itu adalah kerja dari telinga bagian dalam menyetabilkan yang namanya kondisi tubuh supaya tidak terjadi kolap teh utah lah, ketidakseimbangan jantung lah, ketidakseimbangan ritme otak lah, dan lain sebagainya. Nah, itu dari gerakan semi sirkular ya, atau telinga bagian dalam yang langsung merekat kepada otak. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi apa sih sebetulnya dari kata budayanya ya? Kata budayanya itu adalah teguh dengan tujuan, bertahan dari tantangan. Begitu rekan-rekan sekalian. Saya ulang ya. Jadi dalam menjaga ilmu ini, supaya ilmu ini tetap besar pada diri kita, supaya tetap mumpuni, supaya tetap jadi inspirasi bagi diri kita adalah yang pertama, kita merealisasikan gagasan menjadi pembuktian atau menjadi pembukti dari impian menjadi sebuah kenyataan satu persatu. Yang kedua berarti menjadi penegak 3 pilar. Yang ketiga adalah teguh dengan tujuan dan bertahan dari tantangan. Begitu rekan-rekan sekalian isi dari yang namanya sistem pendengaran, sehingga sistem pendengaran ini disebut juga jejeg, ajeg, panceg. Nyambung ya, jeung istilah nu kamari di Bromo. Jejeg, ajeg, panceg. Jejeg ku kawani, panceg ku koropak, ajeg ku koropak, panceg ku kompak. Saya ulangi. Jejeg ku kawani, ajeg ku koropak, panceg ku kompak. Oke, berarti jadi ada kata perintahnya oleh kita ya. Kumaha carana orang jejeg? Jejeg teh lengkep kudu boga kawani, berarti kan bener nggak rekan-rekan sekalian? Terus kumaha carana ajeg? Ajeg teh tegak berarti ya. Rekan sekalian, ajeg gitu kan? Tegak bener nggak? Jejeg itu lengkap, ajeg itu tegak kan gitu ya. Ai ajeg atau tegak kunaon ku koropak. Da jelema aya nu pasena loba gitu nyo. Wah, mumpuni aya gitu aplikasi tapi duit teu boga. Oh, di grup ieu mah pasti. Pasena loba, jaringan loba gitu nyo. Gerak terus-terusan tapi duit teu boga. Tah biasana jelema nu kitu koropakna teu bayeg. Biasana teh gitu. Gitu. Gitu mah kebe. Yang ketiganya itu panceg. Panceg mah ku kompak. Kompak bener nggak? Kompak itu sama dengan sesuai bersama. Gitu loh rekan-rekan sekalian. Panceg gakara hiji aturan bakal panceg lamun kompak. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian ya dari sistem pendengaran nih, dari sistem pendengaran yang bisa saya sajikan dan rekan-rekan